Ya, masih di Heartline Coffee Morning, saya Ria dan juga Bung Jose Marwan masih setia menemani. Dan tidak terasa nih Bung, itu sudah di menit yang ke-51. Masih ada satu segmen. Satu segmen, ya. Tadi kayaknya ngobrolnya seru juga ya dengan semuanya ya. Apanya sih, jangan-jangan pengen jadi pengusaha nih dalam waktu dekat ya. Udah mau follow up nih. Baik, saya ke Mbak Ira dulu ya. Mbak Ira ya, tadi belum, Mbak ini kan ngomongin martabak ya. Tadi kita bicara juga soal challenge-nya seperti apa menjadi seorang pengusaha dan bagaimana kita bisa mengatasi itu sehingga kita bisa dengan produk yang sederhana tapi bisa menjual gitu loh. Anda bisa sharing. Ya challenge-nya bisa bermacam-macam ya, mungkin dari segi promosi atau dari segi finansial, dari Yeah. segi, kalau saya waktu itu yang menurut saya titik balik adalah ketika saya berpartner terus harus berakhir, apakah saya mau selesai aja atau mau saya terusin sendiri gitu ya. Challenge-nya ya saya harus belajar dari awal lagi, itu challenge titik balik juga buat saya. Nah terus kalau misalnya kalau buat saya sih, karena saya memang di bidang kreatif kan, gitu, saya memang pingin terus memberi nilai tambah gitu kan, kepada produk martabak ini Iya, gitu. iya. Kalau dulu tadinya awalnya martabak jadi bisa dinikmati dalam kafe, terus sekarang saya bukan hanya konsep itu tapi produknya juga yang saya terus inovasi. Iya. Kayak misalnya sekarang produk martabak frozen, mungkin kalau di search gitu ya martabak frozen, yang dijual online misalnya di mataharimall.com atau lazada.com nyebutin merek, belum pernah ada gitu. Jadi mungkin bisa dibilang ya mungkin The Marco Martabak ini di sini pemain baru lah. Pemain baru. Jadi ini ada martabaknya kan juga ada level pedas. Level pedas 1 sampai 5 gitu. Saya juga sebenarnya saya belum pernah mendengar sih ada martabak yang dibikin jadi level pedas. Level-level gitu ya. Level gitu. Nah, tapi yang mau saya bilang di sini maksudnya ya kita sebagai entrepreneur ya harus jeli juga melihat melihat peluang. Kalau saya kan juga jelinya melihat kayaknya yang berlevel-level pedas tuh kayak dicari orang deh. Nah, itu suatu potensi yang saya lihat gitu. Nah, terus juga sebenarnya saya juga punya visi ya. Ketika saya memulai usaha ini kan dari awal saya pingin martabak ini memang naik kelas. Tapi saya cukup sadar diri waktu itu, nggak mungkin saya pemain sendiri gitu. Maksudnya walaupun saya punya brand sendiri, saya punya bisnis sendiri, ini nggak mungkin kalau misalnya saya punya, istilahnya ini kan visi besar gitu. Saya pingin martabak ini benar-benar juga produk kuliner Indonesia yang naik kelas beneran gitu. Ya terus kan 3 tahun belakangan banyak booming martabak yang modern yang ala-ala kongko gitu sekarang makin banyak di Jakarta. Apalagi sejak 2 tahun terakhir mulai masuk Markobar ya, anaknya presiden gitu. Tapi ikut terangkat dong ya. Gara-gara itu. Ada edukasi juga gitu ke masyarakat ya. Ya setiap orang punya perannya masing-masing gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah kan dengan masuknya anak presiden masuk ke sini kan, bahkan sekarang martabak pun masuk istana gitu loh, untuk acara-acara istana sekarang. Jadi, ada nggak Pak Yosa ide untuk di martabak itu ada taburan bawang gorengnya gitu? Wah. Nih, juga tuh. sekarang nih kalau saya lihat yang ya. telur bisa. Iya, kalau sekarang saya lihat sih dari industri martabak sendiri, memang dia makanan klasik sekarang lagi jadi ke arah modern. Modernnya itu bukan dari martabaknya sendiri, tapi modern berupa toppingnya. Sekarang nih saya ketemu kalau nggak salah ada 3 rasa baru, martabak pete, martabak gudeg, sama martabak ada jengkol juga. Cuman maksudnya ya Bisa ini gitu ya? udah mulai inovasinya ya membubuhi sih sebetulnya, memodifikasi aja sih sebetulnya sih. Cuman ya kita akuin itu kebebasan sih, kebebasan kita harus Demokrasi itu kan. demokrasi betul, merdeka ya. Merdeka. Iya benar sih. Pak Joko nih sudah di penghujung program, mungkin bisa kasih wisdom Bapak dan juga Pak Paul nih Pak. Ya, Pak Joko. jadi pebisnis itu tidak boleh masuk ke dalam satu kotak sehingga akhirnya dia tidak punya inovasi. Jadi contohnya kalau bilang martabak, ada martabak pete, martabak gudeg kan hasil dari, kalau istilahnya ya hasil dari proses camper tadi, modification. Saya kemarin pernah bicara di Jogja, kenapa sih yang namanya bakpia itu kok isinya nggak ada yang isinya gudeg? Kenapa bakpia isinya dalamnya nggak ada isi makanan khas Jogja? Kenapa kok mesti bakpia itu isinya kacang hijau, mesti kacang hitam, mesti durian? Nah, jadi pebisnis mesti keluar dari kotaknya, tidak mesti bahwa yang sekarang di kotaknya dia itu pasti benar. Dia harus out of the box, harus cari ide-ide kreatif baru yang berani nerobos
pakem yang ada, karena itulah market ada di sana. Tapi catatannya adalah mereka mesti tahu market mau tidak. Jadi ketika mengembangkan produk yang inovasi, mesti prinsipnya adalah apakah market mau atau tidak. Jangan saya pokoknya mau ini, nah itu pasti nggak sukses. Di riset dulu. Iya, riset mau nggak? Kalau riset market ternyata mau, yuk kita jalan. Jadi intinya jangan pernah menyerah, mesti punya winning spirit, mesti berinovasi, dan ujung-ujungnya pahami market Anda, dan Anda mesti punya komunitas. Itu. Baik. Pak Paul, ada wisdom apa nih Pak di penghujung program kita? Iya, setahu saya martabak itu levelnya telurnya ya. Iya. Ini Oh bisa pedasnya. telurnya macam-macam ya? Iya, 1, 2, 3 dan sebagainya, Iya. ayam atau bebek ya. Iya. Nggak tahu telur burung puyuh bisa nggak. Cuma satu hal yang mungkin saya memberikan kepada komunitas akhir-akhir ini, mereka tidak menyadari bahwa mereka masing-masing punya potensi. Ada satu cerita yang sangat singkat dan ini inspiratif banget. Saya punya teman jualan teh gelas. Waktu itu dia pingin punya pabrik plastik, tapi kan nggak punya modal. Tapi dia punya permintaan, dia punya market. Nah, saya mengembangkan trilogi MCR, Market Capital Resource. Market dia punya, capital dia nggak punya, resource dia punya. Terus saya berkata gini, ayo istri saya yang berkata, ayo cari pabrik yang mau produksi gelas itu, dan kamu coba ke pabrik tempat kamu jual teh ini. Dan akhirnya dia coba, dan ternyata pabrik itu setuju beli sama dia. Dan akhirnya pabrik itu saking senangnya karena ordernya gede, dia langsung dibeliin mobil. Oh. Dibeliin mobil karena pabrik itu tadinya mau bangkrut gara-gara dapat orderan dia, langsung dibeliin mobil orang ini atas namanya sendiri. Dan hari ini orang yang kita beri inspirasi itu sekarang sudah punya pabrik plastik sendiri, join dengan saudaranya, dan luar biasa sekali hasilnya. Jadi sebetulnya potensi dalam komunitas kita itu ada, cuma bagaimana kita menemukan, menggali, dan mengembangkan itu. Kita harus pintar-pintar di situ. Baik. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk para narasumber ya Ria ya. Terima kasih untuk semuanya. Pak Yosa, Pak Joko, Terima Pak kasih. Paul, Iya, dan juga Mbak Ira yang sudah berbagi. Ini ilmunya bertahun-tahun tapi Iya. kita pelajari dalam waktu 2 jam saja ya. Iya, berseri bahkan. Berseri. Oke, kita pamit undur hard listener karena selain ini masih banyak program lain akan menemani Anda. Keep on growing, never give up.